Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersama-sama untuk bertadarus mengaji Al-Quran. Kajian kali ini ialah masih surah Al-Baqarah ayat 35 dan seterusnya. Pada ayat 31 sampai 33 yang lalu, Nabi Adam alaihissalam diajar semua oleh Allah nama-nama untuk menunjukkan kelebihan Adam sebagai menjabat sebagai khalifah. Dan pada ayat 34 perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam arti sujud penghormatan, bukan sujud untuk menyembah. Sedangkan ayat yang akan kita bahas ialah ayat 35 sampai ayat 36, yaitu Nabi Adam bertempat di surga, kemudian turun menjabat tugasnya sebagai khalifah. Ayat ini berhubungan dengan kandungan ayat 30 sampai dengan ayat 34. Seakan-akan 5 ayat lalu menguraikan satu episode dari kisah Nabi Adam alaihissalam, dan ayat ini serta ayat-ayat berikut adalah episode yang lain. Karena itu pula perintah merenungkan yang dipahami dari kata id diulang sekali lagi di sini, yakni Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 35. Kita bacakan ayatnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa qulna ya Adam وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, yang artinya, dan kami berfirman, yakni Allah berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pohon yang dilarang Allah mendekatnya tidak dapat dipastikan, sebab Al-Quran dan hadis tidak menerangkannya. Ada yang menamakannya pohon khuldi, sebagaimana tersebut dalam surah Thaha ayat 120. Tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan. Wa qulna ya Adam uskun anta, dan kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu
yakni kamu sendiri. Kamu yang kedua bertugas sebagai penguat bagi yang pertama dan dihubungkan dengannya yang ditampilkan sebagai dhamir atau kata ganti tersembunyi. Wa zawjuka bersama istrimu, yakni Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Al-jannata wa kula minha, dan dalam surga ini dan makanlah di antara makanan-makanannya. Ragadan, yang banyak hingga puas dan tidak dilarang. Haitsu syi'tuma, di mana saja kamu sukai. Wala taqrabaha hadhihi syajarata, tetapi janganlah kamu atau dekati pohon ini. Maksudnya jangan memakan buahnya. Fatakuna minadh dhalimin, hingga kamu berdua menjadi orang-orang yang zalim atau durhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam agar tinggal di surga bersama istrinya dalam keamanan, kedamaian, kebaikan, dan keridhaan, dalam kehidupan yang tenang, lagi tidak ada kepayahan dan kesusahan di dalamnya. Bahkan di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan, beraneka ragam kelezatan, serta berbagai jenis buah-buahan yang semuanya pasti disukai oleh jiwa, menyenangkan pandangan, dan melapangkan dada. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang satu hal kepada Adam dan istrinya sebagai bentuk ujian untuk melihat kesabaran dan perjuangannya melawan hawa nafsu. Allah melarang keduanya memakan buah suatu jenis pohon. Allah juga telah mengingatkan dan mengancam keduanya akan akibat yang akan mereka peroleh bila melanggar larangan tersebut. Karena siapapun yang melakukan pelanggaran setelah datangnya penjelasan, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan berbuat durhaka terhadap Rabb-nya. Zalim artinya aniaya. Orang yang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, keluargaku, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Adam, menetaplah engkau dan istrimu Hawa di surga. Bersenang-senanglah dengan segala kenikmatan berupa buah-buahan yang ada di dalamnya sesuka kalian berdua. Akan tetapi, janganlah sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini, agar kalian tidak tergelincir ke dalam kedurhakaan, menjadi orang yang melanggar perintah-perintah Allah." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kemuliaan yang diberikan kepada Adam sesudah menyuruh malaikat sujud pada Adam. Lalu diperintahkan pada Adam tinggal serta makan, minum dengan leluasa dan sepuas-puasnya di surga.
Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya, seorang nabi dan rasul yang langsung berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, tinggallah Anda serta istrimu di dalam surga." Allah melarang mendekati, bukan sekedar melarang. Larangan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada Adam dan pasangannya serta anak cucu mereka. Allah SWT Maha mengetahui bahwa ada kecenderungan manusia untuk ingin mendekat, lalu mengetahui dan merasakan sesuatu yang indah dan menarik. Di sini langkah awal segera dilarangnya agar tidak mengundang langkah berikutnya. Jika diamati larangan Al-Quran, ditemukan ada yang tertuju secara langsung kepada objek yang dilarang, dan ada juga yang lebih ketat, yaitu larangan mendekatinya. Biasanya larangan mendekati tertuju kepada hal-hal yang mengandung rangsangan kuat seperti hubungan seks, baik terhadap lawan jenis yang haram, yakni perjidahan, maupun yang halal, yakni istri. Tetapi ada kondisi yang melarangnya seperti dalam keadaan beriktikaf. Larangan tersebut mengandung makna perintah untuk selalu berhati-hati, karena siapa yang mendekati satu larangan, dia dapat terjerumus melanggar larangan itu. Adam dan istrinya digoda oleh syaitan. Mereka berdua termakan oleh rayuan dan kebohongannya, oleh kebohongan iblis. Ayat berikut, yakni ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Artinya, lalu keduanya, yakni Adam dan Hawa, digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Adam dan Hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah yang dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga. Dan Allah menyuruh mereka turun ke dunia. Yang dimaksud dengan syaitan di sini ialah iblis yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 34 di atas. Maksud keadaan semula ialah kenikmatan, kemewahan, dan kemuliaan hidup dalam surga. Fa'azallahuma syaitanu, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan, oleh iblis, yang menurut suatu qiraat fa'azallahuma artinya maka iblis pun menyingkirkan keduanya, anha daripadanya, maksudnya dari dalam surga, dengan memperdayakan serta mengatakan kepada mereka, maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal
yang akan mengekalkan kehidupan kalian, itulah dia syajaratul khuldi atau pohon keabadian. Ia tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat dan anjuran baik belaka. Maka Adam dan Hawa pun memakan buah itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semula, yakni dari nikmat surga. Wa qulna bitu, dan firman kami, turunlah kalian, maksudnya ke bumi, yakni kalian berdua bersama anak cucu kalian itu, ba'dukum li ba'din adu, menjadi musuh bagi yang lain. Disebabkan penganiayaan sebagian kalian terhadap yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian tersedia tempat di bumi, artinya tempat menetap. Wamataun, dan kesenangan berupa hasil tumbuh-tumbuhan yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati. Ilahin, sampai waktu tertentu. Maksudnya hingga saat datangnya ajal kalian nanti. Bapak, Ibu, keluargaku, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu syaitan pun menjebak keduanya dalam kesalahan. Ia berhasil menggoda keduanya untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Akhirnya keduanya terusir dari surga. Kemudian Allah berfirman, turunlah kalian ke bumi, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya akan saling bertikai. Di bumi itu kalian akan menetap dan memanfaatkan segala yang ada padanya hingga ajal kalian datang. Demikianlah Bapak Ibu, keadaan dunia sekarang, dari dulu sampai sekarang, yang namanya kedamaian tidak pernah ada. Selalu ada saja yang berperang di sini, di sana, atau di negara yang lainnya. Karena ini adalah suatu takdir Allah yang telah Allah terangkan di ayat ini. Kemudian syaitan pun berusaha keras untuk menjauhkan keduanya dari surga demi mengobati rasa iri dan dengkinya terhadap Adam dan Hawa. Maka ia membujuk dan memperdaya keduanya dengan caranya yang penuh muslihat. Walhasil Adam dan Hawa pun tergoda hingga akhirnya terjerumus ke dalam perangkap syaitan. Dan inilah awal mula pertarungan abadi antara syaitan dengan hamba-hamba Allah yang akan terjadi hingga hari pembalasan kelak. Sementara itu, akibat melanggar larangan Allah tersebut, keduanya pun dijauhkan dari kesenangan dan kegembiraan yang sebelumnya mereka rasakan, yakni karena balasan bagi orang yang melakukan kemaksiatan adalah akan diharamkan dari hal-hal yang membuatnya nyaman dan aman sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Sungguh alangkah sialnya perbuatan maksiat itu dan alangkah buruk sekali dampaknya. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa dan syaitan agar turun ke bumi. Karena mereka sebelumnya berada di surga, termasuk syaitan. Bahkan
Kemudian Allah juga menetapkan permusuhan antara keduanya dengan syaitan sebagai permusuhan abadi dalam rangka menjalankan sunnah pengujian, perlawanan, dan pertentangan. Allah juga menetapkan bumi bagi keturunan Adam alaihissalam sebagai tempat untuk hidup, berdiam diri, dan bersenang-senang sampai waktu yang sudah ditentukan, yakni sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan terjadinya hari kiamat dan berakhirnya alam semesta. Dan sebagai tempat kediaman, kalian bisa memiliki rumah dan negara di bumi ini. Adapun untuk memenuhi kesenangan hidup kalian, Allah telah menyediakan berbagai macam makanan dan air. Namun, di dunia ini tidak ada yang kekal. Demikian pula dengan penghuninya. Sesungguhnya mereka hanya sementara dan akan kembali ke salah satu dari dua negeri Adam alaihissalam, yaitu surga, dan negeri iblis, yaitu neraka. Fa'azallahum asyaitanu anha, maka syaitan telah menggelincirkan keduanya sehingga mengeluarkan keduanya dari berbagai kesenangan, kepuasan, kemewahan makan, minum, dan pakaian. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Kemudian Allah memerintahkan Adam, Hawa, dan iblis supaya turun ke bumi dengan catatan satu dengan yang lain menjadi musuh untuk tinggal selama hidup hingga sampai pada ajal yang tertentu padanya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan Adam seorang yang tinggi lebat rambutnya sebagaikan pohon kurma yang tinggi. Maka ketika ia makan dari pohon yang terlarang, terlepas semua pakaiannya sehingga terlihat auratnya. Ketika ia melihat auratnya, ia merasa malu dan berlari-lari di surga sehingga rambutnya tersangkut pada pohon, dan ketika terpaksa berhenti karena rambutnya, karena rambutnya, ia mendengar panggilan Allah. Hai Adam, apakah kamu akan lari daripadaku? Ketika Adam mendengar firman Allah, ia menjawab, tidak ya Tuhanku, tetapi aku malu. Demikian hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Adam tinggal di surga hanya kira-kira waktu asar hingga maghrib, yakni sekitar 130 tahun menurut hitungan hari-hari dan tahun dunia. Bagaimana iblis dapat menipu Adam hingga diperintahkan turun dari surga jika Allah telah menentukan Adam harus turun ke bumi sebagai khalifah, dan di dalam ketentuan harus tinggal di surga sementara melalui ketentuan-ketentuan yang terjadi, peristiwa yang bakal terjadi padanya. Kemudian kita perhatikan hikmah untuk menjadi peringatan bagi diri sendiri. Jangan sampai kita nanti kehilangan kesenangan sendiri disebabkan pelanggaran terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakar tafsir Fahrur Razi berkata, ketahuilah bahwa ayat ini merupakan ancaman yang berat
bagi setiap orang yang berbuat dosa dan maksiat. Firman-Nya, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Mengandung makna bahwa syaitan menjadi musuh manusia dan manusia harus menjadikannya sebagai musuh. Jangan berbaik-baik kepadanya, jangan memberinya maaf, karena kalaupun setan kita maafkan, dia akan kembali memusuhi. Jangan sekali-kali menduga bahwa dia pada suatu saat dapat bersikap netral terhadap kita, apalagi menjadi teman manusia. Memang, manusia yang bermusuhan dengan manusia yang lain boleh jadi suatu ketika berteman, tetapi syaitan tidak demikian. Ia adalah musuh abadi hingga akhir zaman. Ada juga yang memahami permusuhan yang dimaksud di atas adalah permusuhan antara anak cucu Adam satu dan yang lain. Ini sebagai informasi kepada Adam dan Hawa bahwa akibat perbuatannya itu lahir ketidakseimbangan dalam jiwa mereka yang pada gilirannya melahirkan dalam jiwa anak cucunya sifat-sifat negatif. Karena seperti dituturkan oleh pakar tafsir Tahir Ibnu Ashur, akhlak manusia dapat diwariskan, tetapi tidak. Akhlak manusia dapat diwariskan, betapa tidak, bukankah dia merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi orang lain akibat pergaulan dan kebersamaan? Hubungan antara akibat tersebut dan penyebabnya, yaitu memakan buah pohon terlarang, adalah bahwa mencicipi buah terlarang merupakan pelanggaran dan penolakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik kepadanya yang semuanya didorong oleh ketamakan memperoleh manfaat buat diri sendiri, yakni kekekalan di neraka. Nah, demikian juga permusuhan antara manusia ini merupakan penolakan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyangkut perlunya hidup harmonis dan menyatu. Perintah tersebut ditolak oleh manusia guna memperoleh apa yang diduanya sebagai manfaat untuk dirinya sambil mengabaikan manfaat untuk orang lain. Ayat di atas menggunakan kata mata'un yang diterjemahkan dengan kesenangan hidup sementara. Kata tersebut pada hakikatnya berarti kesenangan memanfaatkan sesuatu dalam waktu terbatas, terputus-putus, dan ada kekurangannya, serta ada selainnya yang lebih baik kualitas dan kuantitasnya. Demikian menurut pakar tafsir Al-Biqai. Ini mengisyaratkan bahwa dunia dan kenikmatan bersifat sementara. Ada tempat kekal, ada kenikmatan abadi, dan amat berkualitas pada hari kemudian kelak. Ada juga yang dinamai apa yang dialami Adam alaihissalam dan pasangannya itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam rangka menyukseskan tugas mereka sebagai khalifah di dunia. Keberadaan di surga yang di dalamnya terpenuhi sandang, pangan, papan, dan pangan adalah gambaran bagaimana seharusnya mereka memakmurkan bumi dan menyiapkan kebutuhan pokok itu. Tipu daya dan kebohongan syaitan dimaksudkan untuk menjelaskan
bagaimana licik dan dihanya musuh yang akan dihadapi, sehingga diharapkan keterpedayaan kepadanya tidak terulang pada hari-hari mendatang. Pengusiran dari surga yang penuh kenikmatan hendaknya mendorong mereka untuk berusaha kembali ke sana seperti cara yang ditunjukkan Allah. Uraian ayat di atas juga bertujuan menanamkan rasa penyesalan dalam jiwa manusia, sekaligus menunjukkan betapa syaitan merupakan musuh dan sumber petaka yang mereka alami. Ini pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan dorongan untuk terus-menerus memusuhi syaitan dan menjauh dari segala rayuan dan ajakannya. Semua informasi yang dicakup oleh kisah ini merupakan bekal dan pengalaman berharga untuk menyukseskan tugas yang menanti sang khalifah. Setelah mendapat bekal, Allah tidak membiarkan Adam tanpa bimbingan. Ini karena dia tergelincir. Dia tidak melakukan kesalahan karena angkuh atau dengan sengaja, dengan niat buruk sejak semula. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Demikian Bapak Ibu, saudaraku, keluargaku, kajian kita untuk kali ini semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun padamu dan bertaubat kepadamu. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Ya Allah, terangilah penglihatan kami dengan Al-Quran, lapangkanlah dada kami dengannya, bugarkanlah badan kami dengan membacanya, permudahlah urusan kami karenanya, lancarkanlah lisan kami untuk membacanya, kuatkanlah jiwa kami dengannya, percepatlah pemahaman kami tentangnya, hilangkanlah kesedihan kami dengan bacaannya, kuatkanlah tekad kami dengannya, terlangilah hati kami karenanya. Berilah kami ya Allah kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, serta menguasai berbagai ilmu yang terkandung di dalamnya. Tetapkanlah semua itu dalam hati kami ya Allah, dan muliakanlah kami dengan berbagai kebaikan, dengan daya dan kekuatan-Mu. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah, yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma rizukna ikhlasa fi talabil ilmi. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu, wa fi nashrihi, dan di dalam menyebarkannya, wa fi jami'it ta'at, dan di dalam segala ketaatan kepada Engkau, birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.